Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Claudius Wawan Purwana. Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD Stella Maris, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2 dengan nomor peserta 20150010748 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Stella Maris BSD. Selamat menyaksikan. Semangat, dan Pawan lihat kalian penuh semangat sekali. Bapak senang ya, dan tentunya Pawan sudah kalian senang, dan semoga ya, orang tua kita, orang tua kalian, ya saudara kalian, adik atau kakak juga masih dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baik, kita doakan ya, dan tentunya kita akan pada kesempatan ini Pawan akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya, dan kita awali dengan berdoa. Siapa yang bantu pimpin doa? Oh, Pak, silakan Pak, maju ke depan. Yuk, mari kita balik berdiri. Sampai kita sekarang kami mau belajar, berkatilah selama belajar kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Pak ya. Nah, sebelum saya duduk, masih bangkit berdiri. Sebagai kita anak bangsa Indonesia, tentunya kita selalu menyanyikan lagu-lagu atau lagu nasional yang harus kita hormati sama-sama ya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang baik, tentunya kita harus selalu mengenang jasa pahlawan kita. Kita selalu dalam semangat ya, semangat sebagai anak Indonesia. Baik, mari kita nyanyi Indonesia Raya. Tidak usah hormat ya, tapi sikap sempurna saja. Indonesia,
Apakah semuanya hadir ya? Hadir. Ya, yang masuk. Semuanya sudah absen melalui aplikasi printer. Kita cek sama-sama ya di printer ya. Absensi hari ini. Oh. Ya. Elizabeth Vivian dan Grace belum absen tadi. Oh, kartu ketinggalan. Tuh, kalau warna merah frame-nya. Nah, ini ya. Jadi belum absen atau misalnya sakit atau apa nanti akan lawan. Vivian gimana? Lupa bawa ya. Besok dibawa ya. Baik, anak-anak, sesuai dengan apa yang Pak Wawan inginkan, Pak Wawan instruksikan bahwa kali ini kita akan belajar tentang menulis atau membuat teks prosedur. Apa saja yang harus dibawa? Kalian bawa apa saja? Penggaris dan juga alat tulis lainnya. Silakan dikeluarkan. Ya, cepat ya, no? Ya, jadi tujuan bahwa kalian diminta untuk membawa alat tulis atau perlengkapan yang Bapak inginkan supaya anak-anak bisa membuat teks prosedur dengan benar. Lalu Pak, kenapa kok bawa tembak gunting? Karena nanti ada LKPD, ada proyek yang harus kalian kerjakan. Tentunya ya, jadi tidak hanya mengerjakan di buku tulis saja, tapi kalian nanti akan menempel juga, ya, lalu memasangkan bagian-bagian teks prosedur yang sesuai dengan instruksi atau petunjuk ya. Baik. Tujuannya apa sih sebenarnya kita belajar menulis teks prosedur itu? Pak, kok di bahasa Indonesia Pak ada pelajaran membuat teks prosedur? Apa? Kira-kira ada yang tahu? Supaya bagus ya. Nanti untuk apa Bapak kasih poin juga ya di slide video ya. Ada poinnya nanti ya. Baik, betul. Ya, jadi supaya kita belajar mengetahui petunjuk ya, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk sesuai arahan. Ya. Nanti juga kalian akan mengerjakan dalam bentuk kelompok ya. Jadi ada pribadi, pengerjaan pribadi, ada juga tugas kelompok. Tuh. Nah, baik. Sekarang supaya lebih semangat, yuk berdiri, kita akan tepuk semangat. Nah, siap. Siap. Sepertinya pelan-pelan ya. Baik. Siap. Siapa yang ngasih arahan atau dari bawah? Dari bawah saja ya. Baik. Tepuk semangat. Semangat.
pernah lihat apa saja sih dalam kehidupan sehari? Pernah baca teks prosedur pada sekolah apa? Kalau resep makanan, Resep makanan. Ada buku khusus resep makanan. Di situ ada apa saja, Mbak Bel? bahan alat dan bahan, Alat dan bahannya, apalagi cara buat, cara pembuatannya, betul. Terus nama nah makanannya tentunya ya jelas. Tuh. Pembukaan. Ini. Pembukaan dan penutup. Ini ada pembuka penutupnya juga. Baik. Nah, Bapak menayangkan video tentang teks prosedur. Nah, baik anak, seperti itu gambarannya dan kawan juga sampaikan sama dengan materi ini yaitu nah ini sama ya. Nah. Ya, sama tentang teks prosedur pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 SD Selamaris. Ya. Jadi apa sih teks prosedur itu? Teks yang coba baca berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah diantaranya. Nah, ada tujuan, ada material, ada langkah, ada bentuk. Imperatif, ya ada kata yang mungkin asing didengar, imperatif. Ya, kata-kata perintah. Seperti apa kata-kata perintah? Siapkan, guntinglah, tambahkan. Nah, yang ada imbuhan kita sudah belajar juga kan? Imbuhan apa? Imbuhan kan dan la. Ya, yang ada hubungannya dengan kalimat imperatif. Ya, itu lalu. Nah ini tuangkan, jangan masukkan dan lainnya. Baik. Nah, Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama, kelompok sini ya. Yes. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagaimana sepakat? Sepakat. Aja ya. Bapak? Bapak yang sepakat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tentukan leadernya. Ya, boleh tentukan leadernya apa. Ya. Lalu nanti yang tulisannya rapi juga untuk bantu untuk penulisan dalam proyek nanti ya. Karena ya ada proyek kelompok. Tulisannya rapi. Baik. Nah, kakak, lihat dulu, pelajari dulu. Apalagi dengan saya, Pak Wawan, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di situ jumpa lagi dengan saya, Pak Wawan, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuat teks prosedur. Teks prosedur yang akan kita pelajari yaitu berkenaan dengan seni rupa. Apa? Seni rupa apa yang akan kita pelajari? Mari kita lihat sama-sama. Membuat teks prosedur yang akan kita pelajari ini yaitu membuat anyaman. Anyaman itu apa? Anyaman adalah
kerajinan tangan yang bisa dibuat dengan peralatan dan bahan yang sederhana seperti rotan dan kulit kayu. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan kertas buffalo, bisa juga menggunakan kertas origami yang sederhana. Membuat anyaman tentunya dapat membantu siswa untuk memahami konsep geometri, pelajaran matematika misalnya. Lalu terutama dalam hal penggunaan pola dan bentuk juga. Alat dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, siapkan 2 lembar kertas yang berbeda, kemudian berbeda warna. Kedua, siapkan gunting. Lalu ketiga, siapkan catat atau silet. Keempat, siapkan pensil, penggaris, juga lem kertas. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang dipersiapkan, tentunya kita harus tahu juga proses atau langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam membuat anyaman. Yang pertama yaitu membuat pola dulu. Membuat pola pada kertas yang akan digunakan. Buatlah garis-garis pada kertas dengan menggunakan pensil dan penggaris. Nah, di sini ada tadi sesuai petunjuk bahwa ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, LKPD itu dari lembar kerja peserta didik kelompok. Nah, dibaca tujuan pembelajarannya apa, di situ ada ya. Lalu kalian nanti akan menyusun bagian-bagian potongan ini, ya, potongan-potongan gambar anyaman ini sesuai dengan urutannya. Lalu di sini diisi. Silakan. Ya, mulai dikerjakan. Nanti ini ditempel. Ya. Kelompok. Oh ya, judulnya di sini nih. Judulnya di atas yang alat dan bahan yang digunakan. Ya. Tulisin yang bagian potongan ini ya. Yang penting hanya yang ini saja, yang bagian yang bawah itu ya. Ya, sekarang. Yang digunting hanya yang bagian yang ada gambar gunting saja. Lalu bagian-bagian potongan gambarnya. Bagian yang kolom-kolomnya ditempel. Mana? Nanti ini ditempel ya. Kita lihat siapa yang tampil di depan. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hai, semangat ini. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tes prosedur mengenai cara membuat anyaman dari kertas. Pembukaannya. Bahan yang diperlukan adalah 2 kertas dengan warna yang berbeda, gunting atau
Lalu siapa lagi nanti tadi kelompok 3 juga tampil, nanti Bapak akan berikan reward ya di melalui kelas dojo. Kelas dojo aku belum lihat. Dojo si Aceh. Nah, karena tadi tadi Marvel ya? Marvel itu mana ya? Oh ini. Marvel, apa ya? Berpartisipasi ya Marvel. Jadi dapat poin 5. Sementara Marvel. Ada kelompoknya. Pak El juga bantu mimpin doa. Ya. Juga berpartisipasi. Ya. Pak El. Udah ya. Berikutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 ada Fani. Kerja tim. Ya. Baik, perhatikan teman-teman ya. Silakan. 3, 2, 1 mulai. Apakah yang dimaksud dengan tes prosedur? Tes prosedur adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk cara membuat, merakit, atau membuat sesuatu. Apa sajakah struktur dalam tes prosedur? Nomor 1 adalah pembukaan, ada alat dan bahan yang diperlukan, langkah-langkah membuat, dan terakhir penutup. Baik, tepuk tangan buat Andrea. Terima kasih Andrea. Ya. Lalu ada Opil, kerja tim. Lalu ada Noah, kerja tim. Lalu ada Di atas itu, Pak. Depan itu. Itu apa yang kacamatanya gede banget. Lalu ada Gaby. Ya. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat suatu. Angkat tangan dulu. Ayo. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, Ini jawabannya. teks Teks prosedur adalah apa ini ya? Gunakan huruf besar, koma, titik. Jawabannya adalah teks yang mengajarkan pembacaan mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu hal atau melakukan sebuah pekerjaan. Betul. Nah, tadi Tian dan Pak Elang ya? Dapat
Nah, silakan disimpan kembali, disimpan anak-anak. Jadi, kepala kalian sekarang bisa memahami dan juga bisa menentukan apa? Menentukan struktur teks prosedur. Berarti sudah paham ya? Bisa membuat teks prosedur yang lainnya? Bisa? Ya. Baik, kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang mau berdoa?